Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa dapat berkumpul dalam ruang diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haniswatul Muslihah dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi 30 menit ke depan. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Befatul, Laila, Sarah, Yusuf, Sofianti, Rizal, Lulu, Yoga, dan Puspa, serta saya sendiri, Niswatul. Abia. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk saudara Mabdiyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebentar ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, perkenalkan saya Mabdiyah Hurati Aini dengan NIM akhir 054 akan mempresentasikan bab 11 tentang pendidikan anti korupsi. Hampir sulit menemukan orang jujur di bumi pertiwi saat ini. Kejujuran merupakan barang langka dan kalaupun ada tentu banyak orang yang tidak menyukainya. Karena orang jujur dirasakan merugikan anggota atau kelompoknya. Lembaga Transparansi Internasional tahun 2007 melansir Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, Indonesia berada di urutan ke-143 dengan nilai 2,3. Skor tersebut mengalami penurunan 0,1 dibandingkan tahun 2006 dengan nilai 2,4. Hal itu berarti bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia menurun. Nilai 2,3 tersebut membuat Indonesia masuk dalam daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negara yang nilainya di bawah 3. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong 5 besar, sementara di lingkup Asia menempati posisi kedua setelah Filipina. Masalah yang akan dibahas kali ini adalah tentang definisi korupsi, pemberantasan korupsi di Indonesia, strategi pemberantasan korupsi, dan pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu com yang berarti bersama-sama dan tumper yang berarti pecah atau jebol. Menurut Wijayanto, istilah korupsi dapat dikatakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Menurut Sudarto Supardan, istilah korupsi berasal dari bahasa Inggris dan Belanda yaitu corruption dan korupti yang merujuk pada perbuatan tidak jujur dan busuk yang berkaitan dengan keuangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggadaan, dan gratifikasi. Korupsi telah ada sejak lama. Dalam konteks sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali dengan adanya upeti. Upeti merupakan istilah yang mengandung arti membayar pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Dalam perkembangannya, Abdullah mengartikan upeti sebagai pajak pribadi dan pajak tambahan
yang dibayarkan atau diserahkan kepada penguasa di atasnya dengan frekuensi pembayaran sangat insidentil. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan oleh Kuntawijoyo bahwa upeti adalah para adipati atau raja bawahan, tetapi pada hakikatnya yang menanggung semua pajak itu adalah rakyat dan petani yang dianggap sebagai representasi kawula alit, wong cilik atau orang kecil. Namun penyalahgunaan dalam upeti ini yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Sampai kehadiran VOC pada abad ke-17 dengan tujuan awal berdagang dan membawa berbagai kultur Eropa, ternyata tidak membawa perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti. Dalam perspektif sejarah menunjukkan bahwa dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang sudah lama hidup dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan Indonesia. Untuk itu, budaya anti korupsi harus dibangun dengan tujuan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perilaku korupsi. Ada beberapa aspek yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Menurut Sarwono, ia memberikan gambaran bahwa tidak ada jawaban pasti yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi. Tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan, yaitu dari dorongan dalam diri sendiri seperti kehendak, hasrat, kemauan, dan lain sebagainya. Dan juga dorongan dari luar seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan atau dorongan dari teman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Langkah-langkah untuk menemukanali hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dalam rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional di Bali pada bulan Desember 2002 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi menghadapi hambatan yang serius yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah hambatan struktural, seperti belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Yang kedua adalah hambatan kultural, seperti masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan di tindak pidana korupsi. Rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah hambatan instrumental, seperti masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang timpang tindih sehingga menimbulkan tindakan korupsi berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. Belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, dan sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah hambatan manajemen, seperti kurang komitmennya manajemen atau pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan. Yang ketiga adalah strategi pemberantasan korupsi. Dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2004 sampai 2007, ada 4 strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah strategi pembangunan kelembagaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif. Yang kedua adalah strategi penindakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi ini lebih berfokus pada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh oleh publik secara luas. Yang ketiga adalah strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Yang keempat adalah strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Dan hal ini yang akan diperkuat dalam aktivitas kampanye
anti korupsi yang berbentuk musik dan hiburan. Hal lain yang dapat menyebabkan kegagalan atau kurangnya berhasilnya menjalankan strategi penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya. Yang keempat adalah pendidikan anti korupsi. Dalam jangka panjang, keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek pendidikan, yaitu pendidikan anti korupsi, yang juga merupakan fenomena global. Karena sebagian besar negara di dunia, mulai dari Eropa, Amerika, Asia, Australia, bahkan Afrika, sudah melaksanakan praktek pendidikan anti korupsi. Namun di Indonesia sendiri, istilah pendidikan anti korupsi masih relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya. Hal ini harus dilakukan di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi karena untuk memberikan pemahaman dan pendidikan yang terencana sedini mungkin. Pendidikan anti korupsi ini juga akan berpengaruh pada perkembangan psikologi masyarakat. Salah satu contoh pendidikan anti korupsi yang dilakukan di Republik Rakyat Cina melalui Cina Online diketahui bahwa seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Tujuannya untuk memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi yang dalam jangka panjang melindungi generasi muda Cina dari gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara, yang mempunyai implikasi yang sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan. Untuk itu, diperlukan adanya pendidikan anti korupsi agar menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih. Pendidikan anti korupsi memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Dan yang kedua, menyadarkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mapdia atas penyampaian materi yang sangat menarik. Masuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan raise hand dan on mic atau bisa ditulis di kolom chat. Untuk Laila, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya. Apa yang menyebabkan hukuman bagi koruptor di Indonesia ini masih rendah? Sekian, terima kasih. Untuk Mapdia, apakah ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ditampung terlebih dahulu. Untuk Puspa, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Kan korupsi marak sekali terjadi di Indonesia dan banyak sekali koruptor yang berlatar pendidikan yang tinggi, sedangkan pendidikan korupsi sering diselipkan pada kegiatan belajar mengajar terhadap siswa maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi? Terima kasih. Mau dijawab sekarang apa ditampung terlebih dahulu, Mapdia?
Saya menjawab pertanyaan Laila dulu ya. Baik. Pertanyaannya tadi kan apa yang menyebabkan hukuman bagi koruptor di Indonesia ini masih rendah? Nah, jawaban saya yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu vonis bagi koruptor di pengadilan KPK masih tergolong ringan. Yang kedua, proses hukum hanya menjerat pelaku korupsi, bukan keluarga dan kerabat yang ikut andil dalam memakai uang hasil korupsi. Yang ketiga adalah hukum hanya berupa penjara yang mana tidak memiskinkan pelaku. Yang keempat, petugas lapas masih ada yang memberikan fasilitas mewah pada koruptor, seperti pada kasus Setia Novanto di Lapas Sukamiskin. Dan yang kelima, terdakwa yang masih menjabat publik masih mendapatkan pensiunan. Bagaimana Laila, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik. Menjawab pertanyaan dari Puspa ya. Ya, silakan. Korupsi marak sekali terjadi di Indonesia dan banyak sekali koruptor yang berlatar pendidikan yang tinggi, sedangkan pendidikan korupsi sering diselipkan pada kegiatan belajar mengajar terhadap siswa maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, hal ini terjadi karena memang orang yang berpendidikan tinggi itu lebih dominan untuk menjabat atau memegang kekuasaan, sehingga mereka dengan mudah dan juga memberikan kesempatan untuk mereka melakukan tindakan korupsi, sehingga tidak aneh bahwa akan lebih banyak orang yang berpendidikan tinggi melakukan tindakan kriminal ini, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Namun, kunci untuk memecahkan masalah korupsi juga melalui pendidikan. Dengan pengajaran nilai dan prinsip yang tepat, korupsi bisa dicegah pada akhirnya diberantaskan dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang berfokus pada kejujuran dan kemanusiaan. Apabila pada setiap individu telah ditanamkan nilai-nilai anti korupsi, gelar akademis ataupun jabatan setinggi apapun yang dimiliki seseorang, mereka tidak akan terlintas di pikirannya untuk melakukan tindakan korupsi. Bagaimana Puspa, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Kepada Befatul, silakan menyampaikan pertanyaannya. Dalam ini kan banyak tantangan. Nah, menurut kamu apa sih tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi dan gimana sih cara mengatasinya? Baik, Mbak Dia, silakan dijawab terlebih dahulu atau ditampung. Sebentar ya, saya cari jawabannya dahulu. Menjawab pertanyaan dari Beva. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi dan bagaimana cara mengatasinya? Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi itu ada 3. Seperti kurangnya kesadaran dan tanggung jawab individu untuk memperbaiki perilaku korupsi. Yang kedua, tidak adanya dukungan dari pihak-pihak yang berwenang dan pemangku kepentingan dalam mempromosikan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, tidak adanya konsistensi dan kesamaan pemahaman mengenai pendidikan anti korupsi di kalangan masyarakat.
Dan untuk cara mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu untuk memperbaiki perilaku korupsi melalui penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi. Bagaimana Beva, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya sendiri ingin bertanya kepada Maptia, apa peran pendidikan anti korupsi bagi seorang mahasiswa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisfa. Jawabannya yaitu, menurut Dharma, terdapat 3 peran pendidikan anti korupsi yang secara umum, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, mengubah pemikiran dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, membentuk keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk melawan korupsi. Bagaimana Nisfatul, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya Niswatul Muslihah selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan dan tidak enak di hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.